Sekretaris Indonesian Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus menduga bisnis emas aktris Sandra Dewi berkaitan dengan dugaan korupsi Harvey Mois. Hingga kini nama Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Mois masih hangat menjadi perbincangan publik. Hal itu buntut dari Harvey Mois yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah. Atas kasus yang menyeret nama suami Sandra Dewi itu, kabarnya negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun rupiah. Tak pelak kini kekayaan dan lini bisnis milik keduanya pun ikut menjadi sorotan. Salah satunya bisnis emas yang dirintis Sandra Dewi di tahun 2019. IAW menduga bisnis yang dirintis bintang film Langit ke-7 itu berkaitan dengan dugaan korupsi yang menyeret nama Harvey Mois. Terkait dengan dugaan bisnis emas, milik dari SD yang namanya adalah SD Gold, itu kita sudah telisik bahwa bisnis ini diduga aliran yang terkonsolidasi pada dugaan tindak pidana korupsi itu, kata Iskandar Sitorus, Selasa, 23 April 2024. Lebih lanjut Iskandar Sitorus menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah data mengenai dugaan tersebut. Akhir-akhir ini kan terlihat informasi terkait SD Gold itu kan di-drop ya. Dan itu kita sudah dapatkan data-datanya bahwa pada line kelima artinya lapis kelima di antara konsolidasi pemilik saham dan atau pemilikan perusahaan itu akan ditemukan orang-orang besar. Pemain-pemain besar emas, biasanya kalau di dunia itu keluarga itu disebut dengan nama lo, baru nanti di penghujung ada tokoh besar yang terkonsolidasi juga dengan partai politik, bebernya. Tak hanya soal bisnis emas Sandra Dewi. Pihak Kejaksaan Agung rupanya akan mengusut tuntas mengenai jet pribadi milik keluarga sang aktris. Sebagai tambahan informasi jet pribadi tersebut kabarnya diberikan oleh Harvey Mois sebagai hadiah untuk putra sulungnya saat berulang tahun yang kedua. Apapun yang kami lihat di media sosial atau informasi langsung dari masyarakat, akan kami telusuri dalam rangka aset tracing. Untuk jet pribadi, kami belum tahu apakah itu milik pribadi atau tidak. Nanti masih butuh klarifikasi dari yang bersangkutan. Tentu nantinya akan kami mintakan klarifikasi. Terang Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana. Tak hanya itu Kejaksaan Agung sendiri pun telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di PT Timah. Hingga kini sebanyak 180 orang telah diperiksa sebagai saksi dan 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Minggu ini sudah mulai kami periksa lagi semua. Sudah hampir 180 orang yang kami periksa sebagai saksi, dan 16 tersangka. Itu semua tentu butuh proses, ungkapnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.